Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, para peserta LDBI dan rekan-rekan sekalian, tentu kita semua mengetahui ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Beatrix Chelsea Meliana Putri atau bisa dipanggil Chelsea. Saya adalah siswi dari perwakilan SMA Katolik Santo Hendrikus Surabaya. Sebelum kita memasuki debat pada hari ini, izinkan saya untuk membahas mosi terlebih dahulu, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerima mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan juri yang terhormat, indeks integritas sekolah merupakan sebuah nilai yang dimiliki oleh sekolah dalam hal kejujuran saat melakukan pembelajaran maupun ujian. Cara meningkatkan indeks integritas sekolah ini berlaku yaitu saat ujian dan pembelajaran pada umumnya. Seperti yang kita tahu, Indonesia sudah semakin banyak kota-kota yang maju dan besar. Maka dari itu sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan CCTV atau melatih dan memberitahu para gurunya untuk meningkatkan kejujuran siswa. Indeks integritas sekolah ini tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Kita tidak bisa menuntut saat ujian tentu indeks integritas sekolah harus langsung tinggi. Tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Maka dari itu harus mulai dilatih saat pembelajaran berlangsung. Misalkan saat guru memberikan PR, para siswa harus mengerjakannya secara mandiri dan dilakukan di rumah, bukan datang ke sekolah lalu mengerjakan PR bersama-sama. Tentu itu bukanlah suatu tindakan yang jujur. Dalam indeks integritas sekolah, tentu guru perlu mengawasi, tidak hanya memberikan PR, namun guru harus menanyakan dan mengulang kembali kira-kira materi apa yang telah disampaikan, agar guru benar-benar memahami apakah siswa ini sudah jujur atau belum. Pihak pengawas akan memeriksa langsung seperti perpustakaan dan ruangan laboratorium. Saat ujian selesai, tentu pengawas akan datang langsung ke sekolah dan memeriksa secara keseluruhan. Bagaimana cara pemerintah pihak pengawas ini memeriksa? Yaitu dengan datang ke sekolah dan menyocokkan jawaban yang ada. Jika terjadi kecocokan jawaban yang mirip, maka tentu perlu dicurigai apakah sekolah ini jujur atau tidak. Tahun 2019, maksud saya tahun 2019 terjadi perbaikan dan meningkat sedikit indeks kejujuran ini. Meskipun perbedaannya hanya tipis, namun sudah ada sedikit peningkatan. Tentu dengan adanya peningkatan ini bisa menjadi harapan bagi kita semua. Meskipun peningkatannya tipis, namun diharapkan dari tahun ke tahun peningkatannya akan semakin membaik. Dewan juri yang terhormat, Indonesia sudah 75 tahun merdeka, namun masih banyak kasus korupsi. Bahkan masyarakat sudah tidak terlalu percaya dengan pihak pemerintah. Mereka menganggap kalau misalkan ada korupsi, itu adalah hal yang wajar bagi negara Indonesia. Karena mereka sudah tidak asing dengan adanya korupsi di Indonesia. Sedangkan anak Indonesia sendiri adalah generasi emas bangsa Indonesia yang dimana bisa dijadikan senjata untuk mengubah bangsa Indonesia ini sebelum 100 tahun merdeka. Tidak mungkin Indonesia nanti saat 100 tahun merdeka namun masih tingginya angka korupsi dan kejujurannya rendah. Maka dari itu pihak pemerintah mengeluarkan jalur penerimaan mahasiswa hanya dinilai berdasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Tentu dalam hal ini, siswa perlu meningkatkan kejujurannya, tidak hanya di sekolah, melainkan harus didukung oleh orang tua. Mengapa orang tua? Dalam kasus COVID-19 ini, kita melakukan pembelajaran daring yang diadakan di rumah. Saat ulangan, guru tidak bisa mengawasi apakah anak ini mencari di Google, membuka buku, dan lain sebagainya. Orang tua pun juga tidak mungkin mengawasi anak ini dari pagi hingga sore. Maka dari itu orang tua juga harus mendukung indeks kejujuran siswa agar ia bisa menjadi siswa yang jujur dan berkualitas bagi bangsa Indonesia. Indeks kejujuran siswa ini tidak bisa semata-mata terjadi saat kita masih SMA. Tentu saat SMA kita mulai dari awal, bahkan sejak kita menginjakkan kaki di sekolah ini kita sudah harus mendukung nilai-nilai jujur.
Dengan demikian, dengan didukungnya indeks kejujuran siswa dan indeks integritas sekolah, maka kami dapat menilai apakah siswa ini layak untuk menjadi mahasiswa di kampus-kampus ternama Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, tentu kita tidak mungkin menerima siswa yang tidak jujur meskipun nilai akademisnya tinggi, namun tingkat kejujurannya sangat rendah. Itu sama saja merusak generasi bangsa kita sendiri. Jika pembelajaran biasa saja siswa belum jujur, namun bagaimana jika ujian berlangsung? Sementara ujian ini banyak siswa yang memang sudah jujur, namun sebagian masih belum jujur. Jika kita bisa mengusahakan untuk siswa ini 100% jujur, kenapa tidak kita usahakan? Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya indeks integritas ini, kita harus semakin mendukung dan meningkatkan kejujuran siswa maupun dari pihak sekolah. Jika siswa dan pihak sekolah sama-sama bisa membangun keadaan yang jujur, maka kita dapat menciptakan generasi Indonesia yang bagus dan siap untuk menjadi mahasiswa yang berkualitas. Dewan Juri yang terhormat, para penonton, rekan-rekan LDBI sekalian, sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan selamat pagi.